Kahilas here and welcome back to these stories. Baik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan bareng gestar kita untuk berbagi insight dan pengalaman mereka selama tinggal di luar negeri nih. Nah, gestar aku kali ini dia merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin jurusan Hubungan Internasional dan daftar ISMA pada tahun 2023 kemarin nih. Kira-kira dia daftar apa ya dan universitasnya di mana? Terus kira-kira dia punya tips gak ya buat kita-kita nih yang mau daftar ISMA juga? Daripada penasaran, langsung aja kita sambut Kak Ratu. Halo Kak Ratu. Halo, Apa kabar hai. Kakak? Aku alhamdulillah baik. Kahela gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, boleh nggak Kakak perkenalan diri dulu nih ke audiens kita? Oke. Halo semuanya, aku Ratu Nurul Syukriya Rusdi, biasa dipanggil Ratu. Aku mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2020 dari Universitas Hasanuddin di Madrid. Kemarin aku ikut ISMA tahun 2023 ke Palacky University Olomouc di Czech Republic. Nah Kak, boleh nggak ceritain nih selama jadi mahasiswa Universitas Hasanuddin sampai akhirnya terpilih menjadi peserta ISMA tuh gimana sih Kak perjalanannya? Itu sebenarnya panjang banget sih. Karena aku tahu ISMA dari tahun 2021 kan. Tapi Wow. waktu itu aku belum bisa daftar. Karena ISMA daftarnya bisa kalau misalnya semester 4 atau semester 6. Ya, saya aku belum semester 4 waktu itu. Mm-mm. Nah, jadi pas udah bisa, udah eligible, aku daftar di tahun 2022. Tapi sayangnya di 2022 aku belum bisa lolos. Meskipun udah melewati semua tahap seleksi, aku udah sampai ikut interview bahkan, tapi Mm-mm. belum lolos dan ternyata lolosnya di 2023 gitu. Menurut aku, Oh. Ya, emang karena ini sih, ISMA kan persaingannya lumayan ketat ya. Ya, sama kayak menurut aku kurang strategis aja dalam pilih host university. Jadi, aku waktu itu belum tahu banyak soal ISMA, jadi kayak cuma daftar-daftar, belum nyiapin strategi yang bagus gimana, yang cocok gimana. Jadi, aku benar-benar kayak milih, oh ini kampusnya keren, aku pengen pilih deh gitu. Jadi, ya Tapi yang bikin Kakak tertarik daftar ISMA itu sendiri apa sih Kak? Ya, kalau ISMA itu kan salah satu program ini kan, Kampus Merdeka dari Kemendikbud. Kalau aku emang dari dulu udah mau dan bercita-cita buat bisa study abroad. Jadi, aku merasa opportunity yang ditawarin sama ISMA itu lumayan banget gitu. Makanya aku coba-coba buat daftar karena ya siapa tahu sebelum S2 udah bisa cobain kuliah di luar negeri, why not gitu. Jadi aku daftar. Oh, nah sebagai mahasiswa HI di Unhas nih Kak, perbedaan apa sih dari pembelajaran tuh yang mencolok dari pas di Indo sama pas di sana? Menarik. Soalnya ini juga salah satu hal yang bikin aku kayak wow pas ada di UPAL di Palats gitu. Karena menurut aku dia kelasnya lebih chill tapi tanggung jawabnya lebih besar. Kayak gimana ya? Jadi misal aku kan di sana ambil mata kuliah dan ada satu mata kuliah yang dia tuh nggak perlu absen, jadi dia nggak wajibin kita buat absen. Kalau misalnya kita mau datang misalnya cuma 1 dari 10 pertemuan pun dosanya nggak bakalan apa-apa gitu, karena dosennya mikir kalau misalnya kamu butuh sama pelajarannya ya udah kamu datang. Tapi kalau misalnya kamu merasa bisa bisa belajar sendiri dengan materi yang sudah ada di rumah atau dari manapun ya boleh-boleh aja gitu. Itu yang pertama, absensi. Terus yang kedua mungkin dari ujian. sebenarnya sama kayak di Indo, kita ujiannya itu nggak semua ujian tertulis. Bisa, apa ya namanya, ada yang dari presentasi, ada yang dari proyek gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya pengen ujian, yang menurut aku yang lumayan beda dan amazed aku itu karena di pas kemarin di Palati kita tuh bisa milih jadwal ujian sendiri. Jadi misalnya ada mata kuliah A nih, terus matkul ini mau ujian bulan let's say Januari. Nah, jadi di bulan Januari tuh kita kan ada aplikasi kampus gitu kan, aplikasi atau di website gitu, website kampus. Nanti
dari situ kita bisa cek sendiri. Jadi ujiannya itu misalnya di bulan Januari. Nah, nanti di Januari tuh bisa ada tanggal misalnya tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7. Nah, Heeh. terserah availability kita bisa di tanggal 5 atau di tanggal 3 atau di tanggal 7. Jadi tinggal pilih Oh. sendiri. Misalnya kita pilih tanggal 3. Heeh. Terus ternyata kita merasa kayaknya belum maksimal deh kemarin pas ujian dan mau daftar di tanggal 5 atau di tanggal 7 lagi itu boleh banget dan itu nggak perlu kayak komunikasi ke dosennya gitu. Jadi kayak kita tinggal kalau Oh. misalnya dilihat iya slotnya masih ada, Heeh. waktunya belum tertutup, boleh langsung daftar. Kalau di Indo kan kita lumayan ribet kan, misalnya Mhm. kayak ada jadwal yang kita nggak Iya. sesuai itu, kita kan kayak perlu WA itu pun WA-nya untung kalau dibales atau mungkin dibales udah lewat kayak gitu. Jadi menurut aku itu sangat membantu bagi mahasiswa juga sih. Jadi kayak kita bisa langsung milih sendiri bisanya kapan. Oh, berarti Itu sama sangat fleksibel ya di sana. ya benar-benar. Jadi benar-benar fleksibel. Kalaupun misalnya kita merasa nilainya belum puas dan mau coba lagi itu tetap boleh gitu. Mhm. Terakhir mungkin menurut aku tipe ujiannya lumayan beda karena ujian Gimana tertulis ya tuh? maksud aku. Heeh. Karena pas kalau di HI apalagi di Unhas kita tuh banyak misalnya ujian case study case. Misalnya kita analisis kebijakan luar negeri gitu, kayak Iya. gimana gimana gimana, pakai teori apa dan lain-lain. Tapi Heeh. kalau misalnya di Palatski kemarin dia tuh lebih banyak tipe soal ujian yang pakai memorization base. Jadi kita mengingat kayak zaman-zaman kita SD sama SMP gak sih? Jadi misalnya kita ditanyain kayak misalnya ya kalau soalnya di Indonesia misalnya kemerdekaan Indonesia itu kapan? Oh, Presiden ya pertama ampun. Indonesia itu siapa? Iya, jadi kayak bener-bener yang jawabannya ada di textbook dan bener-bener yang harus kalian ingat gitu, bukan soal yang analisis kayak gitu. Iya, kebetulan Heeh. aku dapat kayak gitu kemarin. Lumayan kaget dan soalnya aku kan nggak tahu ya kalau misalnya Iya. ternyata yang pernah ditanyain kayak gitu. Jadi aku tuh nggak banyak hafal kayak pengertian dari buku apa atau Oh. materi-materi dari buku yang lebih lebih ini tuh kayak gimana. Soalnya kemarin di kelas aku itu tuh pertanyaannya bener-bener sampai yang kayak di kelas Institutional Design of the European Union. Terus itu kita kan belajar institusi-institusi Uni Eropa kan ada Iya. beberapa dan itu tuh kita sampai ditanyain kayak presiden pertamanya siapa, mereka rapatnya berapa kali setahun, terus bahkan sampai dipelajarin tata letak duduk kalau misalnya mereka lagi rapat itu di mana, kayak Oh, gitu-gitu. Jadi alah. kayak iya bener-bener kayak sebenarnya nggak susah, tapi Heeh. karena kita udah lama kan kayak Iya, gitu, kita kan heeh. biasanya tipe soal kayak gitu SD kan Mhm, paling mhm. kayak yang disuruh hafalin itu kan. Misalnya paling kayak menurut kamu bagaimana, bla 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 Iya, gitu iya, kan. iya. Ya, jadi itu sih kemarin aku kayak ternyata orang-orang nanyainnya kayak gini. Aku kira kayak yang pertanyaan pendapat gitu. Back forward nih ya kan aku lihat-lihat tuh Hmm. kakak lumayan aktif ya organisasi selama di Unhas. Dari pengalaman organisasi itu kak ada nggak sih hal-hal yang membantu kakak nih pas akhirnya ikut ISMA dan tinggal dan belajar di negara orang? Yang pertama pasti dari pengalaman kan. Kayak ada sertifikat organisasi gitu-gitu kan. Itu Oh, juga pakai menurut aku membantu. sertif gitu ya dia kak? Iya, tapi dia opsional sih kalau misalnya emang Oh. pengen masukin. Tapi Heeh. menurut aku kalau dari segi skill lebih ke kayak kemampuan buat beradaptasi dengan cepat dan bersosialisasi sama banyak orang yang mungkin backgroundnya beda-beda, value-nya beda-beda. Tapi akhirnya kita bisa kolaborasi buat realisasikan sesuatu gitu. Karena Mm-mm. aku rasa banget kemarin pas aku ISMA itu kan aku se-batch ada 50 orang kan. Iya. 50 orang, 40-nya S1, 10-nya vokasi. Jadi kemarin pas kita pengen bikin cultural event kayak gitu, itu kan perlu brainstorming dari banyak pihak kan. Mm-mm. Dan menurut aku itu lumayan membantu banget karena sebelumnya di organisasi kita kan juga selalu dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Jadi aku merasa eh, saat aku ISMA, aku bisa lumayan beradaptasi dengan teman-temanku yang mungkin
beda-beda cara mikirnya, tapi Iya. kita tetap bisa menjalankan dan bisa tetap dapat ide buat lakukan cultural Mm-mm. eventnya itu. Nah, dari banyaknya nih kegiatan-kegiatan di sana pasti ada dong nih Kak pengalaman-pengalaman kayak aduh gua konyol banget nih kayak gini gitu. Ada nggak tuh yang sampai sekarang sampai Kakak tuh gak bisa lupa? Ada. Apa Kalau tuh? ini lebih ke ini sih kayak mereka kaget, kita juga kaget. Karena itu kan kita tinggal di dorm kan. Heeh. Nah, dorm tuh satu blok ada 8 orang mahasiswa, 2 orangnya tuh bule. Dan salah satu mbak bulenya ini dia tuh kayak lumayan sering kita kayak lumayan akrab lah sama kita anak-anak ISMA kan. Terus Oh, kan ada kita kan punya kitchen share gitu, kitchen iya. yang di share. Suatu saat kita udah masak, terus kita taruh minyak di dalam gelas gitu. Biasa kan di Indo minyak habis pakai, kita taruh di dalam gelas, taruh Iya. di samping kompor, kayak gitu kan. Nah, terus Heeh. dia tuh nanya, kayak, itu minuman apa? Terus kita bingung lah, "Hah, minuman yang mana?" Terus dia dia kasih tahu kayak, "Oh yang iya yang ini yang dekat kompor itu ke dalam taruh situ takutnya tumpah," gitu kan. Terus Mm. kita kasih tahu, em, oh itu tuh bukan minuman, itu sebenarnya minyak. Terus dia bilang lah, kok minyaknya ditaruh dalam situ, kok nggak di dalam kemasan yang minyak biasanya kan? Heeh. Terus kita bilang ya karena itu tuh minyak yang udah kita pakai, kita taruh situ. Terus si bulenya kayak kaget dan dia nanya, oh emangnya Indo tuh semiskin apa kalian kalian harus pakai ulang minyak yang udah kalian pakai kayak gitu. Dan kita tuh kayak kaget dengan omongannya dan dia juga kaget dengan jawaban kita gitu karena ternyata Heeh. itu minyak kemarin. Sakit Jadi kayak hati ya, agak sakit wow, hati nih sebagai orang Indonesia. iya lebih ke kayak bingung mau bilang seperti apa sih kayak gimana ya jelasinnya ke bule. Nah, balik lagi nih ke program ISMA-nya. Program ISMA ini kan tergolong baru ya, Kak ya? Hmm. Nah, sebenarnya persyaratannya tuh apa aja sih Kak yang dibutuhin? Boleh nggak nih di-spill ke teman-teman di luar sana? Ya, boleh dong. Kalau ISMA sebenarnya hampir mirip-mirip sama mungkin program kampus mereka lain kayak magang atau studi independen gitu. Tapi yang bedain di mungkin di bagian kalau kita kan seleksi berkas dulu, Mm-mm. seleksi berkas, survei kebinekaan, setelah itu baru interview. Nah, kalau di yang berkas itu kita kumpulin beberapa, misalnya kayak surat rekomendasi, transkrip akademik, terus bukti terdaftar di PDBinti, Oh, KHS juga deh seingat aku kayak KRS atau KHS aku lupa. heeh. Terus ada kalau tambahannya paling kayak tes bahasa Inggris, bisa IELTS, bisa TOEFL, sama bisa Duolingo English Test. Oh. Sama ada esai kayak ada 4 pertanyaan gitu yang mesti dijawab. Mm-mm. Terus ya paling itu sih dokumen-dokumen yang biasanya dipakai daftar buat kampus Merdeka, cuman bedanya dia dalam bahasa Inggris. Sama kalau misalnya udah seleksi berkas itu kan ada pengumuman. Mm-mm. Nanti kalau misalnya sudah pengumuman itu kita diminta lengkapin beberapa berkas lagi. Jadi Oh. sebelum interview itu ada berkas yang disubmit lagi. Heeh. Kalau aku gak salah itu ada SKBN, SKCK, Wow. ya itu aja sih kayaknya yang tambahannya. Ini berdasarkan tahun aku ya, tahun tahun 2023. Kalau Heeh. tahun 2024 mungkin ada sedikit perbedaan. Aku eh, nggak update. Tapi ISMA itu fully funded apa gimana sih Kak? Proses kayak pembayaran dan lain-lainnya? Kalau ISMA itu ada dua, ada yang reguler, ada yang co-funding. Ada juga sih ISMA. Sekarang ada ISMA yang ISMA Entrepreneur, Oh, banyak tapi itu juga baru ya. di tahun 2000. Itu baru di tahun 2024. Kalau tahun aku yang baru itu ada co-funding. Jadi co-funding tuh kalau reguler kan dibayarin semua kan, mulai dari em, tiket terbang domestik, tiket terbang internasional, visa, paspor, terus uang saku, Mm-mm. tuition, dan lain-lain tuh dibayarin semua. Kalau co-funding, seingat aku yang dibayarin tuh cuma tuitionnya buat bayar kampus sama tiket terbang internasional. Nah, itu
itu dia guys, tadi cerita-cerita serunya dan insight-insight yang kalian dapat tentang program ISMA. Buat kalian yang penasaran minggu depan Ders bakal upload video apa lagi, kalian harus langsung subscribe dan klik loncengnya juga biar kalau Ders upload kalian langsung nonton. Dan buat kalian yang tertarik ikut ISMA ini, kalian langsung juga cek di websitenya ISMA kali aja nih kan. Pas kalian cek lagi pembukaan pendaftaran terus mau langsung daftar ya Kak? Benar-benar. Nah, itu dia video buat hari ini. See you minggu depan. Bye bye.